Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Bisa kita lihat bersama bahwa hari ini IHSG ditutup cukup baik, plus 0,8% dengan closing di atas area resisten, yaitu resistennya kita tandain di 6787, closing hari ini 6819. Ada potensi untuk terus menguat menuju ke area 6856 ataupun kembali ke area kisaran 6900-an. Seperti yang kita lihat bersama bahwa bearish flag-nya tidak menyelesaikan target karena targetnya ke 6500. Kita akan hapus untuk bearish flag-nya karena sepertinya di 6600 sudah terjadi rebound, di mana tanggal 11 Januari low-nya di 6557, setelah itu langsung rebound kencang sekali. Jadi untuk support terdekat di area 6787 yang sebelumnya adalah resisten, sekarang menjadi area support, dan resistennya ada potensi menuju ke area 6856, setelah itu ke kisaran 6953. Akan kita tunggu bersama apakah ini jadi inverted head and shoulders atau ini menjadi rounding bottom dengan target ke all time high. Kita akan tunggu pergerakannya bersama-sama pada perdagangan mendatang. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang IHSG bergerak sangat-sangat baik, plus 0,8 poin dengan high di 6820. Ya, closingnya memang di high ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa satu minggu ini performanya sangat baik. Sudah 4 hari IHSG memberikan pergerakan yang cukup menarik. Akan kita tunggu pada perdagangan esok apakah satu minggunya menjadi terus hijau ya, dengan total transaksi 9,1 triliun. 294 saham mengalami penurunan dan 217 diantaranya 294 mengalami kenaikan dan 217 diantaranya mengalami penurunan. Dan yang menarik adalah asing net buy cukup besar setelah konsisten net sell besar-besaran 1,5 bulan ya, hampir 1,5 bulan lebih. Asing net sell dari Desember terlihat mulai ada pembelian kembali, di mana pembelian hari ini cukup besar, 647 miliar di pasar reguler. Jadi apakah ini tanda-tanda asing akan kembali ngegas IHSG? Kita akan tunggu bersama. Setidaknya ini sign yang positif ya teman-teman, di mana asing net buy dan IHSG juga kencang naik ke atas. Untuk saham-saham blue chip harusnya ini menjadi kesempatan yang baik trading di sana, karena seperti yang kita ketahui bahwa asing masih menjadi salah satu motor penggerak IHSG karena mendominasi di saham-saham blue chip. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. SMRA pada perdagangan hari ini ditutup menguat 4,31%. Bisa kita lihat bersama bahwa kenaikannya cukup didukung dengan volume. Memang setelah gagal breakout dari 655, SMRA turun, tapi turunnya cenderung low volume walaupun memang jebol support dan kembali ke area support kuatnya di 565-545. Tetapi bisa kita lihat bersama bahwa ada potensi untuk kembali menguat, di mana hari ini closingnya di 605, di mana resisten terdekat di 615 dan support terdekatnya di 590 ya. Kita nggak tahu nih apakah ini akan menjadi
inverted head and shoulders, di mana dia turun sampai 590 lalu dia ngegas ke atas, atau ternyata dia langsung breakout ke atas menjadi rounding bottom. Intinya adalah SMRA berpeluang mengalami kenaikan di perdagangan mendatang. Kalau misalnya dia bisa lanjut breakout dari 615, ada potensi menuju ke area 655, yang artinya ini adalah double bottom ya. Kurang lebih seperti ini bottom yang pertama, lalu ini bottom yang kedua. Targetnya kalau bisa breakout ke 765. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau dia lanjut ke area resisten di 735, artinya akan membuat double bottom yang lebih besar. Ini bottom besar yang pertama. Dan yang di sebelah kanan adalah bottom besar yang kedua yang posisinya masih dalam proses. Dan kalau SMRA mau menyelesaikan target ke 765, jelas bahwa dia harus bisa breakout dari 735-nya. Jadi harusnya SMRA cukup menarik untuk ditradingkan dan bisa kita pantau support-supportnya. Memang bisa kita lihat bersama di time frame weekly 565, 545 sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Pada minggu lalu ditutup doji dan langsung rebound. Jadi silakan dipantau. Support terdekat 590, support kuatnya ada di 565 sampai 545. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASLC. ASLC salah satu saham yang konsisten mengalami penurunan ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama setelah IPO di time frame weekly terus mengalami penurunan, sempat diperkirakan akan breakout trendline tapi sayangnya mendapat kembali rejection pada kisaran tanggal 28 November. Tetapi yang menarik kalau kita masuk ke daily, memang saham ini masih konsisten turun. Tetapi kalau kita masukkan sebuah indikator MACD, kita lihat bersama apakah ada bullish divergence di sini atau nggak ada. Oh, sepertinya memang nggak ada ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, di time frame 1 jam terlihat ada ya. Bisa kita lihat bersama di time frame 1 jam daripada ASLC. Di sini harga membentuk lower low, tetapi indikatornya bergerak berlawanan. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan di time frame 1 jamnya, sebenarnya di sini ada sebuah pola yang cukup menarik harusnya, inverted head and shoulders. Neckline-nya tuh 95 sampai ya kita spare di angka bulat ya 90. Jadi kita tandain dari area sekarang 95-90 sebagai area neckline. Sebenarnya tadi sempat breakout ya dengan high di 97, cuman akhirnya ada koreksi. Walaupun bisa kita lihat bersama beberapa candle berikutnya tidak memberikan pembuangan yang berarti. Artinya masih cukup banyak yang memegang ASLC. Ini adalah left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Kalau misalnya besok jebol dari 90, ada potensi turun lagi sampai ke 85. Tapi kalau misalnya besok lanjut, ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Kita ukur dari bottom di 81 sampai 95. Kita letakkan di atas area 95-nya. Jadi ada potensi lanjut naik sampai 100.
Cukup menarik ya teman-teman. Volumenya ada, akumulasinya terlihat ada dari sisi volume. Lalu lagi koreksi dengan volume kecil, jadi dipantau aja. Silahkan antri dekat-dekat 90 kalau mau antri. Kalau mau buy on breakout dengan konfirmasi boleh juga. Sebenarnya di time frame daily juga kelihatan. Asal kita bisa dengan imajinasinya bayangin ya. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ISAT. ISAT pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,48%. Saham yang sebenarnya bergerak cukup baik ya. Sudah breakout, retest ke area neckline dan support di 5925. Volumenya juga cenderung kecil dan mulai kembali menguat. Resisten terdekat di 6400 dan yang menarik, kalau 6400 ini bisa breakout ataupun tepatnya 6425 ya. Ini malah bisa menjadi sebuah pola continuation. Ini adalah cupnya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Handle-nya bottom-nya di 5925 seperti area support yang sudah kita buat dari pas ISAT-nya breakout ya teman-teman. Dan yang menarik mulai kembali diisi dengan volume. Jadi kalau bisa breakout 6425, target terdekat ke 6825. Target daripada rounding bottom dengan neckline di 6050 5925. Dan untuk target cup and handle-nya kalau bisa breakout harusnya cukup panjang nafasnya naik ke atas. Kita letakkan di atas area breakout-nya, harusnya bisa kembali ngetes area 7000-an. Tepatnya target yang dituju adalah 7600. Jadi harusnya area 7000-an bisa kena kembali setelah memang ISAT mengalami rejection dari 7600 dengan turun lumayan dalam. Jadi kalau mau buy on weakness, dekat-dekat 6000 sebenarnya sangat layak untuk dikoreksi dengan stop loss di bawah 5925 atau 5900. Dengan target terdekat 6425. Serta kalau mau lanjut naik breakout 6425 ada potensi ke 6825 serta ke 7600. Jadi satu cukup menarik. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR. UNTR kita gunakan weekly karena di sini lebih jelas. UNTR ini sebenarnya salah satu saham yang uptrend ya teman-teman. Tetapi sayangnya memang pada perdagangan minggu lalu jebol daripada trendline. Tapi yang menarik hari ini langsung rebound ataupun minggu ini rebound 8,7%. Artinya masih ada upaya dari UNTR kembali ke uptrend channelnya, di mana memang setelah menyentuh trendline bagian atas, tepatnya high-nya tuh di kisaran 36.200, membentuk head and shoulders dengan target penurunan ke kisaran 26.300, tapi ternyata penurunannya cukup bablas ya. Akhirnya dia turun sampai kisaran 23 ribuan. Jadi kita akan tunggu bersama ya teman-teman. Resisten terdekatnya itu ada di kisaran 26.900. Jadi kalau UNTR bisa breakout dari 26.900 ini sebenarnya bagus banget. Artinya UNTR kembali ke uptrend channelnya. Dan jelas UNTR masih menjadi salah satu saham yang menarik. Walaupun memang secara rupiah UNTR salah satu saham dengan harga yang lumayan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau breakout 26.900
Malah ini bisa menjadi rounding bottom. Dan artinya bisa lanjut naik. Kita akan tunggu konfirmasinya pada perdagangan besok. Jadi kalau dia bisa konfirmasi kembali ke uptrend channelnya, bahkan breakout 26.900, harusnya UNTR masih sangat menarik dengan target terdekat setelah breakout 26.900. Tentu bisa lanjut kembali ke kisaran 30 ribuan. Jadi silakan teman-teman pantau aja 26.900, ataupun kita bisa gunakan area support low daripada UNTR pada saat mengalami koreksi, yaitu di kisaran 23.600. Ya kurang lebih di sinilah ya, kurang lebih. Jadi silakan teman-teman pantau. Kalau dekat-dekat 23.600an bisa buy on weakness, kalau jebol bisa cut loss dulu. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi 26.900 dengan target terdekat ke 31 ribuan. Jadi total pada hari ini kita ada bahas 4 saham dari IHSG. Yang pertama SMRA, yang kedua ASLC, yang ketiga ISAT, dan yang keempat UNTR. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.